membahas dan juga mengamati pergerakan dari saham-saham indeks sektoral begitu ya. Kita lihat sebetulnya sentimen-sentimen apa saja yang masih akan mempengaruhi sampai dengan akhir tahun 2023 dan juga mungkin sampai kuartal pertama di tahun 2024. Silakan Mas Ai. Iya, jadi ada beberapa sentimen Zinta yang memang mempengaruhi kenapa kinerja IHSG belakangan sangat moncer gitu ya, dan bahkan ke depan juga diperkirakan bakal makin moncer lagi dan menembus all time high. Jadi faktor yang pertama memang tadi ya, inflasi dari Amerika sendiri itu mengalami penurunan. Akibatnya mungkin The Fed mengambil keputusan bahwa suku bunga itu nanti mungkin nggak akan naik lagi, tapi juga bisa turun gitu. Dan ini bisa membuat dana-dana dari luar masuk lagi ke Indonesia, terutama ke pasar saham gitu ya. Dan ini juga berdampak bagus. Dan yang dari domestik itu ada momentum pemilu. Pemilu itu kan identik dengan memang uang beredar di masyarakat makin besar gitu. Otomatis kan daya beli masyarakat juga akan terangkat gitu. Nah ini juga bisa memberikan efek positif. Nah yang tidak kalah penting yang terakhir adalah proyeksi ekonomi ini. Beberapa lembaga dunia memprediksi memang ekonomi Indonesia masih bisa bertumbuh bahkan 5%, bahkan kalau capres-capres ada yang sampai katanya 7% gitu ya. Nah ini kan suatu hal yang optimis gitu ya. Jadi harusnya sih memang secara ekonomi kita masih akan bertumbuh lah. Dan ini 4 faktor dan pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi satu blessing lah buat Indonesia gitu. Baik, artinya memang ini sentimen-sentimen ini akan mempengaruhi begitu ya pergerakan pasar di sisa tahun 2023 sampai dengan kuartal pertama di tahun 2024. Nah, kita lihat untuk indeks sektoral yang artinya akan menarik begitu ya. Mungkin saham-saham apa saja yang layak untuk dikoleksi atau mungkin ini saatnya buy nih. Iya, sebenarnya kalau menurutku sih ada 3 sektor yang sangat menarik. Yang pertama adalah sektor keuangan. Sektor keuangan ini terutama perbankan ini akan menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena memang kinerjanya di tahun ini sangat bagus sekali gitu. Bahkan beberapa bank besar sudah memberikan kisi-kisi bahwa mereka akan membagikan dividen jumbo di Q1 nanti setelah paparan laporan keuangan tahunannya gitu. Jadi ini merupakan sektor yang sangat menarik dan mungkin bisa dicicil dari sekarang, terutama bank-bank besar kayak BRI, Mandiri gitu ya, BCA, BNI, mungkin bisa jadi buruan dari investor gitu ya. Nah yang kedua sebenarnya yang tidak kalah menarik adalah sektor energi, terutama renewable energy ya, energi baru terbarukan. Kalau kita lihat di tahun ini movers yang sangat besar itu dari energi terbarukan gitu. Bahkan ada beberapa saham ya seperti Pertamina Geothermal, ada Barito Renewable Energy. Bahkan Barito Renewable Energy ini kenaikannya paling tinggi di tahun ini. Iya, sangat moncer. Bahkan membawa ownernya menjadi orang terkaya di Indonesia gitu. Jadi ini sektor-sektor yang menarik karena memang arahnya ke depan sektor energi terbarukan ini juga menjadi satu pilihan buat masyarakat gitu ya. Selanjutnya mungkin ya tadi kata Sinta ya, teknologi ya. Teknologi ini mungkin ya nggak bisa dihindari juga karena sekarang banyak digitalisasi. Ini juga sektor yang cukup menarik terutama untuk long term gitu ya. Baik, singkat saja Mas Ai. Terakhir ya, ini mungkin Sobat Cuan juga penasaran. Seperti apa sebetulnya racikan instrumen investasi yang disarankan untuk di tahun 2024? Kita ngomongnya udah jauh nih, udah ngomongin tahun 2024. Silakan Mas Ai. Sebenarnya kalau kita lihat semua proyeksi mengarah ke perbaikan gitu ya, pertumbuhan ekonomi oke, inflasi di Amerika turun gitu ya, bahkan ada pemilu, momentum pemilu, daya beli akan meningkat. Kalau menurutku sih memang kita harus lebih agresif gitu ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang mungkin tipikalnya agresif ya dia bisa perbesar portofolio di instrumen yang agresif seperti saham, mungkin bisa sampai 70% gitu ya. Tapi kalau memang ada masih ketakutan ya nggak apa-apa. Mungkin sektor agresifnya bisa diperkecil jadi 20-30% aja, tapi jangan masuk ke sektor yang memang terlalu instrumennya yang rendah risiko. Kenapa? Karena ini akan tidak jadi menarik lagi kalau misalkan suku bunganya turun gitu ya. Makanya mungkin paling tidak 50% itu di sektor yang moderat gitu ya. Misalnya obligasi atau reksadana pendapat tetap. Obligasi masih menarik ya untuk saat ini? Masih menarik untuk saat ini gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti suku bunganya turun terus ya mungkin sudah saatnya beralih ke sektor yang lebih agresif. Makanya kalau menurutku sih 50% atau at least lebih 70% bisa ke sektor agresif seperti saham ya. Jadi tinggal dipilih sektor-sektornya tadi sudah kita ungkap ya. Tinggal pilih aja mau sahamnya yang seperti apa gitu. Jadi sektor yang agresif ini adalah saham gitu ya. Jadi pergerakan saham betul. masih akan tahun tetap depan menarik. Masih akan sangat menarik dan mungkin ini bisa mendatangkan cuan yang gede gitu ya.